tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam renungan saat teduh saat ini, untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai petunjuk jalan bagi kehidupan kita semua. Kita awali dengan doa. Kita akan berdoa. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, Bapa yang baik, kembali kami ucap syukur kalau pada hari ini kami boleh ada dalam kasih karunia-Mu, dan kami boleh bersekutu dengan firman-Mu lewat saat teduh pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap firman yang diberitakan, dan biarlah itu boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami, supaya kami tetap ada di dalam kekuatan-Mu dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan dalam kemurahan kesetiaan-Mu Tuhan. Sepenuh hati kami buka bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi, saat ini saya membawakan tentang berkat dari hikmat atau sumber hikmat yang adalah dari Tuhan. Ya. Sekarang adalah seri yang kedua. Beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan atau memberikan renungan firman untuk bagaimana kita bisa menerima panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan dan kasih dari Tuhan, bahkan juga oleh manusia. Tentunya kita tahu, saudaraku yang Tuhan kasih, siapa dari antara manusia yang tidak mau dihargai dan tidak dikasihi? Tidak ada, saudara. Bahkan binatang pun pengennya dikasihi, gak mau dikasari, apalagi kita sebagai manusia. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan dan kasih? Pertama dari Allah dan kedua dari manusia. Memang dunia, saudara, bisa mendapatkan kedua hal ini dengan berbagai macam cara. Bisa karena kedudukan, pengaruh, harta kekayaan, bisa orang menghargai, mengasihi dalam tanda kutip karena dia seorang penguasa. Dua, karena dia punya harta. Tetapi kasih dan penghargaannya juga seumur dengan jabatan dan kekayaannya. Manakala sudah tidak lagi menjabat, kasih dan penghargaan orang pasti akan luntur, hilang dengan sendirinya. Demikian juga dengan orang-orang kaya yang menghamburkan hartanya untuk mendapatkan kasih penghargaan manusia. Ketika hartanya sudah habis pula rasa penghargaan dan kasih. Tapi kasih dan penghargaan yang dari Tuhan, yang murni, bisa didapat, saudaraku, bukan dengan hal-hal perkara-perkara jasmani, tetapi justru dengan perkara-perkara rohani. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kedua hal ini? Mari kembali, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita membuka dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah dapat memberikan kasih dan penghargaan. Hanya ada dua kunci yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih dan setia. Dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini artinya, saudaraku, terang-terangan Tuhan mengatakan ada orang yang cuma mengasihi, kasihnya hanya kasih sementara. Kasih dan setianya bisa luntur. Tidak heran, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita mendengar di sana sini ada banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya, pergi kepada kepercayaan yang lain, karena kasih dan setiaannya itu tidak benar. Dua hal ini jangan sampai luput dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, yang pertama adalah janganlah kiranya kasih. Saudaraku yang Tuhan kasih, kasih di sini adalah kasih yang sungguh-sungguh murni mengasihi Tuhan. Jemaat di Efesus pernah ditegur oleh Tuhan dalam kitab Wahyu, saudaraku. Ini jemaat baik, prestasinya bagus, semua pelayanannya bagus, tetapi ditegur oleh Tuhan karena apa? Dia telah meninggalkan kasih yang mula-mula.
Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang berkobar-kobar, kasih yang pertama kali dia miliki, yang begitu antusias bersemangat. Ibarat orang pada waktu jatuh cinta, saudaraku, itu kasih mula-mula itu berkobar-kobar. Orang mau hujan badai, hujan batu, sekalipun banjir, dia akan terabas untuk bisa ketemu dengan kekasihnya. Karena apa? Dia punya kasih. Tapi seiring waktu, saudaraku yang Tuhan kasih, setelah orang itu mulai menikah, punya anak, punya masalah, biasanya, saudaraku, kasihnya mulai berubah. Kadang tidak sedikit orang kasihnya, kesetiaannya juga mulai berubah dan menjadi tidak setia. Hal ini tidak terjadi pada hal-hal jasmani saja, dalam perkara rohani pun seperti itu. Jemaat Efesus di kitab Wahyu ditegur oleh Tuhan, kamu pelayanannya bagus, semuanya tercatat bagus, tapi tanpa kasih itu sia-sia. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 mengatakan segala sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan nyawa saja diberikan. Tapi kalau tanpa kasih dikatakan itu seperti gong yang berbunyi. Gong yang kosong, Tuhan. Kosong dan yang canang yang bergemerincing. Yang tidak ada artinya di mata Tuhan. Hanya suara doang tapi nggak ada arti apa-apa. Hanya ada aksi doang tapi nggak ada arti apa-apa. Tetapi kalau orang memberi dengan kasih berbeda, saudaraku. Kasih memang konotasinya adalah memberi. Tetapi dalam hal ini pemberi, Tuhan katakan kasihlah, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tuhan ingin bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara itu diberikan kepada Tuhan dengan kasih. Sama seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri, demikian juga saudara memberikan perhatian kasih dan setianya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hukum yang pertama di dalam Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi dua-duanya ada hal yang berkaitan. Ya. Nah, yang Allah inginkan adalah nomor satu, saudara harus punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus, mengasihi dan setia kepada Tuhan. Maka kita lihat di sini, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kasih dan setia yang jangan sampai hilang dalam kehidupan kita itu digambarkan, kalungkan itu pada lehermu. Saudara, yang namanya leher kemanapun saudara berada pasti di bawah. Ya. Tidak ada, saudaraku yang Tuhan kasih, orang pergi ke sana, lehernya nggak ada, saudaraku. Buntung itu nggak ada. Tapi semua orang pergi kemanapun ada selalu lehernya di situ. Artinya kasih dan setia itu seperti dikalungkan di leher saudara itu kemanapun kita berada, saudaraku. Kasih dan kesetiaan bukan cuma menjadi sebuah hiasan, tapi selalu ada melekat di dada saudara. Dikalungkan di leher. Leher itu, saudaraku yang Tuhan kasih, adalah penghubung antara kepala dengan tubuh. Ya, penghubung antara kepala dengan tubuh. Dan Tuhan ingin hubungan saudara dengan Tuhan juga terus dieratkan dengan hubungan kasih dan kesetiaan. Dikalungkan di leher. Dia menempel di leher dan di dada saudara. Yang ada di dada saudara senantiasa, saudaraku, kasih dan kesetiaan. Itu akan menghubungkan kita antara kita dengan kepala. Yesus adalah kepala dan kita tubuhnya. Maka kalau kita memiliki kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, perhatian Tuhan pun, saudaraku, akan ditunjukkan kepada kita dengan mengatakan engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di mana kasih-Mu, Tuhan? Di mana pedulimu ketika saya menghadapi sebuah masalah dan problem? Pertanyaannya, saudaraku yang Tuhan kasih, bukan Tuhan yang salah, tapi penghubungnya itu masih tersambung atau tidak? Kalau Tuhan mau balik bertanya, penghubungnya apa sih antara kamu dengan Tuhan? Kasih kita, kasih saudara dan saya, kesetiaan kita dengan saudara. Jangan berharap kita diberkati, jangan berharap doa-doa kita akan didengar, saudara. Kalau penghubungnya ini tidak ada kasih dan kesetiaan, kita menjadi orang-orang yang mengkhianati Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan hanya dipakai
sebagai tambal butuh, kata orang Tegal. Ketika ada masalah, beban berat yang sudah nggak bisa kemana-kemana, kita butuh Tuhan, kita berseru sama Tuhan. Kita menagih janji Tuhan. Mana Tuhan kasih-Mu, mana Tuhan perhatian-Mu. Saudaraku yang Tuhan kasih, sebetulnya kita nggak perlu berteriak seperti itu dan tidak perlu minta seperti itu. Sebab kalau kita punya penghubung yang benar antara kita dengan Tuhan, yaitu kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sebetulnya saudaraku yang Tuhan kasih, tanpa kita minta pun Tuhan akan peduli. Saya punya anak, saudara. Ketika anak saya itu mengasihi saya, memiliki perhatian yang baik, setia, taat sama saya, saudaraku, saya menjadi orang tua yang sangat disenangkan. Maka saya pun kebalik untuk mengasihi dia. Kira-kira yang dibutuhkan anak ini apa? Tanpa dia ngomong, saudara. Ketika saya melihat kebutuhannya apa, sebelum dia berbicara, saya sudah menyiapkan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang saudara hadapi, sebelum saudara berdoa, kalau kita memiliki kesetiaan yang betul-betul teruji dan ketaatan kepada Tuhan, Allah sebetulnya sudah menyediakan. Dan kasih saudara kepada Tuhan, ini yang perlu diperbaiki, perlu dibangun kembali. Mungkin selama ini saudara sudah mulai kehilangan kasih Tuhan, kesetiaannya juga mulai luntur. Perbaiki saudaraku mulai hari ini. Sebab satu-satunya penghubung kita dengan Allah, dan Allah menghubungi kita lewat berkat-berkat-Nya, pertolongannya, dan juga keajaiban serta mujizatnya hanya dapat disalurkan lewat dua karakter ini. Kasih dan kesetiaan saudara yang dikomitmenkan kepada Tuhan. Sebab kasih dan setia itu adalah pribadi dan karakter Tuhan sendiri. Dia sumber hikmat, sumber hidup kita. Dia menyalurkannya itu kepada orang yang mengasihi dia dan yang setia kepadanya. Sama seperti Tuhan pun mengasihi dan setia kepada kita. Kasih dan penghargaan. Penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pertolongannya yang ajaib. Jawaban-jawaban doa itu adalah penghargaan yang diberikan kepada Tuhan. Kalau kasih tiap saat, tiap waktu, kasih Tuhan selalu diberikan kepada kita. Demikian juga manusia, dikatakan di sini, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Manusia pun, saudaraku, tidak akan menganggap remeh kita, karena kita adalah orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada istri. Dan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada istri. Dengan demikian juga kasih kita pada sesama. Orang akan hormat sama kita, saudaraku. Ya. Jadilah orang-orang yang jangan cuma omong doang, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkat Tuhan disiapkan buat setiap orang yang setia dan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kiranya semua ini memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat renungan firman pada hari ini. Memang kadang-kadang kami banyak menuntut Tuhan. Dan kami lupa bahwa Engkau juga menuntut banyak hal-hal yang Engkau inginkan Tuhan. Yang berhak Engkau terima dari kami sebagai manusia yang Engkau kasihi. Untuk itu ajar kami Tuhan, untuk menata kehidupan kami Tuhan. Senantiasa kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan dua hal yang harus selalu terhubung di dalam kehidupan kami. Yang harus selalu ada dalam leher kami Tuhan. Sebagai penghubung antara kami dengan Engkau seperti tubuh dan kepala. Adalah kasih dan kesetiaan. Sesungguhnya Engkau tidak menuntut banyak dari kami Tuhan. Ketika kami mengasihi, maka di dalamnya juga Tuhan tercakup kami rajin ibadah, rajin melakukan membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dan ketika kami senantiasa Tuhan setia, maka di dalamnya juga Tuhan ada hal-hal kewajiban yang kami lakukan kepada-Mu. Karena kami setia dan kami Tuhan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman ini dalam kehidupan kami, supaya dalam segala hal yang kami hadapi, kami Tuhan dapat menerima penghargaan yang dari Tuhan dan pertolongan-Mu. Karena kami punya hak di dalamnya, karena kami senantiasa terhubung di dalam kasih dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur buat semuanya ini. Haleluya. Amin.